Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Cidadap atau yang mewakili beliau Bapak Kadus, yang saya hormati Ketua dan Pengurus Komite SD Negeri Gunung Telu 01, yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri Gunung Telu 01, wabil khusus Bapak Taufik Hidayat selaku guru kelas 6, yang saya hormati Bapak beserta Ibu wali murid kelas 6 SD Negeri Gunung Telu 01, yang juga saya hormati Bapak Ibu warga masyarakat Gunung Telu 01, anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6, wabil khusus anakku kelas 6 yang hari ini berbahagia. Seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kita semua berkumpul di halaman SD Gunung Telu 01 ini dalam rangka pengumuman dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD Gunung Telu 1 dalam keadaan sehat walafiat. Semua sehat Bapak Ibu Sehat? Anak-anakku sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Juga tadi lupa Mas Ivan yang saya hormati. Mas Ivan ini adalah guru, juga player, juga ustadz, komplit lah. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua. Allahumma. Selanjutnya terima kasih yang setulus-tulusnya kami sampaikan kepada yang pertama Dewan Guru SD Gunung Telu 1 yang sudah bersusah payah kerjasama yang baik. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan hari ini adalah kerjasama yang baik. Tanpa ada kerjasama yang baik, nggak akan terjadi pelaksanaan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintahan Desa Gunung Telu yang mana senantiasa memberikan dukungan dan partisipasi yang luar biasa bagi kami, sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SD Gunung Telu 1 ini bisa berjalan lancar, tertib, tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih Pak Kadus. Yang ketiga, terima kasih saya ucapkan kepada Ketua dan Pengurus Komite SD Negeri Gunung Telu 1 yang mana beliau ini selalu memberikan support, memberikan motivasi, memberikan
petuah-petuah, petunjuk-petunjuk demi lancarnya perjalanan kegiatan belajar mengajar di SD Gunung Telu 01. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu wali murid, wabil khusus wali murid kelas 6 yang pada hari ini hadir, yang kemungkinan ada kegiatan lain yang sangat penting di luar sana. Namun demikian Bapak Ibu sudi hadir di SD Gunung Telu 01 ini demi kepentingan putra putri Bapak Ibu semua. Sekaligus pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik lancar adalah kerjasama yang baik antara Dewan Guru dengan wali murid kelas 6. Semua biaya pelaksanaan ini ditanggung oleh wali murid. Oleh karena itu saya mewakili Dewan Guru dan anak-anak kelas 1 sampai kelas 5 mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid, teriring doa. Mudah-mudahan apa yang telah disumbangkan, baik materi, baik spiritual, maupun apapun yang diberikan kepada kami, senantiasa Allah akan membalasnya dengan pahala yang mengalir, pahala jariah yang kelak akan kita terima sampai yaumul kiamah. Allahumma. Kemudian juga terima kasih pada anak-anakku kelas 6 yang pagi hari ini akan kami lepas dengan partisipasi dan kerjasama selama ini. Anak-anak telah menunjukkan seorang anak yang sangat baik, yang santun, lagi sopan, yang sudah menunjukkan P5 atau P3, profil pelajar Pancasila. Coba isinya apa anak-anak? Hafal nggak profil pelajar Pancasila? Yang pertama apa? Apa? Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter mulia. Jadi lulusan SD Gunung Telu 01 yang pertama harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter Pancasila. Yang kedua apa? Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Artinya bahwa kita harus punya wawasan bahwa kita dilahirkan di Indonesia ini majemuk, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beragama banyak, kemudian bahasanya juga banyak, namun terikat oleh Bhinneka Tunggal Ika, yang mana kita berbeda tetapi tetap satu juga. Yang ketiga adalah profil Pancasila apa? Yang ketiga gotong royong. Gotong royong sesuai dengan amanat pemerintah bahwa ciri khas bangsa Indonesia adalah bangsa yang bergotong royong, kerja sama. Karena kita hidup di dunia ini tanpa orang lain, kita tidak ada apa-apanya. Kita bisa hidup di dunia ini karena ada kerjasama dengan orang lain. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, lulusan SD Gunung Telu 01 diharapkan anak-anak harus bisa bekerja sama atau gotong royong. Yang keempat, profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis. Bernalar kritis ini yang dimaksud anak-anak harus bisa berpikir kritis, berpikiran maju, berpikiran semangat. Kritis dalam artian kita memperbaiki yang kurang.
Kalau kita tidak mengkritisi, maka pembangunan yang ada di sekolah kita ya begini-begini saja. Oleh karena itu butuh pemikiran kritis, bernalar kritis. Yang kelima adalah kreatif. Lulusan SD Gunung Kelu 01 harus jadi anak yang kreatif. Karena orang yang tidak kreatif zaman sekarang ketinggalan zaman. Mau ketinggalan zaman? Mau kelas 6 ketinggalan zaman? Enggak mau, jangan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami berbicara tentang pelepasan, maka izinkanlah kami menyampaikan informasi beberapa hal. Yang pertama, tentunya permohonan maaf Bapak Ibu, manakala kami dalam melaksanakan kegiatan ini baik subuh maupun lungguhnya kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Dimaklumi Bapak Ibu nggih? Kemudian kegiatan belajar mengajar perlu saya sampaikan. Kegiatan belajar mengajar kelas 6. Alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 6 ini tidak ada halangan suatu apapun. Walaupun di tengah-tengah perjalanan ada kerikil-kerikil tajam, ada buih-buih yang berbau tidak enak, namun demikian dapat tersingkirkan. Ini semua adalah berkat doa restu dari Bapak Ibu semua. Tanpa doa restu Bapak Ibu semua, ini tidak dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Oleh karena itu, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu wali murid. Kemudian kegiatan PTS, PAS, kemudian ada istilah baru yang namanya ASAT Bapak Ibu. Apa arti ASAT Bapak Ibu? Kalau dulu itu ujian, tes. Kalau sekarang ada ASAT, ada ASAT. Perlu diketahui Bapak Ibu, ASAT, asesmen akhir sumatif, apa ya? ASAT, asesmen sumatif akhir jenjang. Akhir jenjang bagi kelas 6. Kalau kelas 1 sampai kelas 5 namanya ASAT, pakai T. Asesmen sumatif akhir tahun. Kalau dulu pas penilaian akhir semester. Nah, istilah-istilah ini Bapak Ibu harus tahu. Biar apa? Biar kalau anaknya bilang sesuatu, Bapak Ibu juga tahu. Itu tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh putra-putri kita. Selanjutnya perlu saya sampaikan Bapak Ibu, kemudian kegiatan-kegiatan yang menyangkut sarana prasarana. Alhamdulillah kami disumbang dari Bapak Ibu wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Sampai hari ini laporan bendahara sudah 90%. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu warga Gunung Kelu konsisten atas kewajibannya. Begitu juga guru-guru di sini Bapak Ibu saya laporkan. Karena Bapak Ibu konsisten pada kami pun konsisten kepada Bapak Ibu wali murid. Semua uang yang masuk pada bendahara insya Allah kami belanjakan sesuai dengan program yang ada. Tidak ada sepeser pun masuk kantong saya. Dijamin tidak ada. Tidak ada, dijamin tidak ada yang masuk kantong bendahara juga nggak ada. Berani dikoreksi oleh
siapapun. Perlu saya laporkan, yang pertama kami bangun halaman ini, saya tadinya bangunnya pakai tidak granit, tapi pakai biasa saja Pak. Kata Pak Lurah, granit saja, gunung Telu dilawan. Kemudian bangun pagar itu sepanjang 40 meter atau berapa itu, juga sudah saya laksanakan. Kemudian kami memberikan honor kepada guru yang wiyata bakti. Insya Allah 1 tahun ini dikasihkan semua hak-haknya. Kemudian kami memanggil guru ngaji Bapak Ibu. Jadi putra putri Bapak Ibu setelah sekolah secara bergilir ngaji di musola ini. Walaupun ini gedung, tapi dalamnya seperti musola, granit, kemudian sudah baik. Tempat musola ini digunakan ngaji putra putri Bapak Ibu setelah kegiatan belajar mengajar dengan baik. Alhamdulillah, beliau Ibu Radiman yang tekunan sabar telah membimbing putra putri Bapak Ibu selama 1 tahun berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ke depan bisa dilanjutkan. Ini kegiatan-kegiatan. Kemudian ada anggaran kenang-kenangan untuk kelas 6. Untuk apa itu? Insya Allah Bapak Ibu akan kami gunakan untuk beli pakaian grand band, untuk disisihkan ke sana. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini agendanya 2. Nanti pengumuman kelulusan, yang kedua pelepasan. Pengumuman akan dilaksanakan jam 10 jadwal pemerintah. Jadwal pemerintah jam 10. Insya Allah nanti jam 10 lebih sedikit akan saya bagi pengumumannya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya titip kepada Bapak Ibu wali murid, tolong anak-anak kami nanti jika pengumumannya dinyatakan lulus, mudah-mudahan lulus semua, Allahumma. Tapi kalau ada yang nggak lulus, ya sabar ya nak, setahun lagi sekolah di sini. Ya, sabar, Pak Topik siap menemani 1 tahun lagi. Jadi nanti kan dunia itu ada 2 Bapak Ibu, ada yang lulus dan tidak lulus. Jadi yang lulus semuanya tolong disekolahkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Syarat-syaratnya pendaftar sudah disiapkan Pak Topik semua, tinggal berangkat. Jadi syarat-syaratnya nggak usah tanya, Sekarang syarat lulus dulu, biar nanti tidak menyalahkan Bapak Ibu guru, anak saya nggak lulus. Syarat lulus 1, memiliki nilai rapot kelas 4, 5, 6. Harus punya nilai rapot. 2, mengikuti kegiatan belajar mengajar minimal 95% masuk. Apa ada Mas Topik kelas 6 yang tidak mengikuti KBM 5%? Tidak ada, nyicil ayam. Nyicil ayam. Yang ketiga, mengikuti 1 ujian praktek. Semua ikut Pak Topik? Alhamdulillah. Mengikuti uji performa.
Mengikuti semua? Alhamdulillah. Yang ketiga mengikuti asaj. Semua mengikuti? Alhamdulillah. Nyicil aja Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai tadi dikumpulkan, kemudian di rata-rata, manakala rata-ratanya di bawah KKM, dinyatakan tidak lulus. Wis melu ujian, melu uji praktek, uji performa G, tapi nilainya di bawah yang ditentukan sekolah, yang tidak lulus. Nah, sing lulus karo nggak lulus sudah ngerasa menurut. Itu Bapak Ibu persyaratannya. Kemudian persyaratan ke SMP. Nanti persyaratannya sudah disiapkan mulai tanggal 11 sampai 14 pendaftaran SMP. Ingat-ingat tanggal 11 sampai 14, jangan sampai telat. Kalau telat nanti ya yang swasta. Kemudian SMP akan menerima dengan 4 jalur Bapak Ibu. Bapak Ibu biar tahu ya. Syukur sudah tahu, alhamdulillah. Pertama jalur zonasi. Zonasi itu kedekatan dengan sekolah. Zonasi SMP 1 Sindang Barang Karangkoco. Gunung Telu zonasinya mana? SMP Negeri 3 Karangkoco. Kemudian zonasi 30%. Kedua, afirmasi Bapak Ibu. Afirmasi itu apa? Afirmasi itu bagi anak-anak yang kurang mampu memiliki KIP. Jadi membawa kartu KIP. Jadi mendaftarkan sekolah pakai kartu KIP. Insya Allah yang punya KIP insya Allah dapat beasiswa PIP. Insya Allah. Besarnya berapa kalau SMP? Rp750.000. Kemudian yang ketiga, jalur prestasi. Jalur prestasi 30%. Jadi jalur prestasi ini untuk menampung siswa-siswa yang berprestasi agar kelak bisa berprestasi di sekolah tersebut. Kemudian jalur yang keempat, jalur mutasi. Mutasi itu yang pindah, Bapak Ibu sekeluarga pindah ke Karangpocong misalnya. Saya mau sekolah di SMP 1, boleh. Bapak Ibu pindah ke Majenang, pengen sekolah ke SMP Negeri 1 Majenang, boleh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berdiri di sini ingin memajukan Desa Gunung Telu. Terus terang, Desa Gunung Telu pengen maju, yuk anaknya sekolah ke Gunung Telu. Mengapa saya berani berkata gitu? SMP Negeri 31 Kantap Karangpocong tidak kalah dengan SMP 1, SMP 2. Terbukti apa? LCC tingkat kecamatan Karangpocong yang menang SMP Negeri 31 Karangpocong. SMP Satap mewakili kecamatan Karangpocong ke tingkat kabupaten tahun ini. Pramukanya juga tidak kalah, guru-gurunya juga profesional, tidak ada guru yang tidak SPD, semuanya sudah P3.
SMK. Ini perlu saya luruskan. Katanya Pak, lulusan SMP Negeri 3 Satap Karangpojok kalau ke SMK tidak boleh, tidak diterima. Kata siapa? Anak saya sendiri, Bapak Ibu, lulusan Satap. Ora tedeng aling-aling, ora isin. Lulusan Satap, anak besok 4. Ini saya kata, keterima di SMK negeri yang orang Gunung Telu loh. Jadi pasukan inti LKBP tingkat nasional. Bocah 10, 4-nya orang Satap, Bapak Ibu. Jadi 10 orang pemain inti LKBP SMK negeri Karangpojok, 10 orang, yang 4 anak Satap. Loh Pak, katanya nggak bisa negeri. Jere sopo? Wong kene ki anak sekolah neng SMK negeri. Dan tahun sekarang tidak ada potongan nilai. Saya janji Bapak Ibu, yang ranking 1 sampai 10 saya jamin bisa masuk negeri. Dan dapat beasiswa lagi loh. Saya kan berani jamin bisa masuk negeri. Tolong nanti dilihat. Anak-anak di sini juga ranking 1 masuk sana. 1 Ica ranking 1 kemarin. Kemudian Afnan ranking 2. Ya, ranking 2 di SD ini insya Allah saya enggak sombong. Saya yakin diterima di SMK negeri. Dan sudah diminta oleh Bapak Ahmad Murwanto, Kepala SMK negeri, karena pinter PBB. Pak, sing pinter PBB ngene. Jalan tukang nggak apa-apa, jalan tukang saya antar. Betul Bapak Ibu. Ini saya bangga pada anak-anak yang melanjutkan ke SMP Negeri 3 Karangpojok, namun dengan penuh dedikasi yang tinggi. Anak pinter sekolah kemana-mana sama Bapak Ibu. Putra putri jenengan yang ranking 1 sekolah SMP 1 belum tentu ada jaminan. Belum tentu ada jaminan sekolah SMP 1 bisa diterima di SMK negeri. Kalau di sini saya berani jamin. Kalau pengen loh, kalau pengen ke SMP 1, ke SMK negeri, saya berani jamin. Taruhannya saya lah, yakin taruhannya saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, monggo sebenarnya sih SD Gunung Telu 1 wajib sekolah di Satap. Mengapa? Karena tujuan Satap dulu loh ini. Saya hanya membacakan teks dari Kepala Dinas. SD Gunung Telu 1 otomatis SMP Satap. Oleh karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu wali murid SD Gunung Telu 01, jangan ragu, jangan khawatir lah, putra putri panjenengan akan dididik dengan baik, insya Allah bisa sukses, bisa melanjutkan ke misalnya pengen ke SMK atau SMA negeri, insya Allah bisa terlaksana. Long saya orang Cidadaknya pengen majukan Gunung Telu, Bapak Ibu sendiri orang Gunung Telu nggak mau memajukan Gunung Telu. Anak saya ketampa ke SMP 1 Cilacap, ketampa Bapak Ibu. Tapi kenapa disekolahkan di SMP Satap? Demi Gunung Telu. Itu sedikit informasi Bapak Ibu. Kemudian kepada anak-anakku kelas 6, selama ini anak kelas 6 tahun berlalu bergaul dengan Bapak Ibu guru dengan canda, ceria,
Kadang-kadang Bapak Ibu guru menyakiti hati anak-anak sekalian, bahkan menyakiti raga anak sekalian. Itu semua tidak lain dan tidak bukan demi kemajuan, demi prestasi anak-anak sekalian. Tidak ada rasa dendam di hati Bapak Ibu guru, tidak ada rasa benci sama sekali kepada anak-anak sekalian. Oleh karena itu, kalau itu dianggap dosa, kekilapan, kesalahan, saya mewakili Dewan Guru untuk mohon dimaafkan. Sudi kiranya anak-anak untuk memaafkan? Kelas 6 siap memaafkan? Siap? Alhamdulillah. Berarti saya udah nggak punya dosa pada anak-anak ya. Begitu juga anak-anak manakala punya salah dosa kilap pada kami, pada Bapak Ibu guru semuanya, sebelum anak minta maaf pada kami dan Bapak Ibu guru, sudah Pak Guru maafkan. Sekarang kosong-kosong nggih? Kosong-kosong nggih? Terima kasih. Selanjutnya pada Bapak wali murid, pada hari ini, hari Senin tanggal 10 Juni jam 10.04, anak-anak siswa-siswi kami kelas 6 sejumlah 39 saya nyatakan saya lepas dan kami serahkan